Pastor boleh kembali hadir melayani Bapak Ibu sekalian. Orang-orang sakit dimanapun berada, Pastor ajak kita untuk memuji Tuhan. Anak-anak Tuhan, pemirsa, yuk bersama-sama katakan pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, ku berserah penuh di hadiratmu. Yesus ambil alih seluruh hidupku di altarmu, ku menyembahmu. Yuk bersama-sama kita akuin Roh Tuhan hidup dan berkuasa. Kita mau serahkan hidup kita, percaya Yesus take over, mengambil beban hidup kita. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Glory to God. Yang menyembuhkanku. Amin. Angkat tangan bersama, katakan kubur. Yes. Hidup kami untukmu. Sama-sama katakan kubur. Mari sama-sama kita angkat tangan. Kita mau katakan, Roh-Mu Tuhan, pimpinlah hidup kami. Bawa hidup kami Tuhan, jalan keselamatan, kelepasan, kesembuhan, dan jalan untuk mengasihi Tuhan di sisa hidup kami ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, ku berserah penuh di hadiratmu. Yesus ambil alih seluruh hidupku di altarmu, ku menyembahmu. Yuk sama-sama kita katakan, Roh Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau sanggup ambil alih hidup kami. Kami hidup, kami percaya kepadamu. Tidak ada yang mustahil. Hari ini kasih-Mu menjamah kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Amin, amin. Yang menyembuhkanku. Ku buka hati untuk jamahanmu, ku berserah penuh di hadiratmu. Yesus ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu disembuhkan, di altarmu ku disembuhkan. Praise God forevermore, glory to God. Roh-Mu yang hidup penuhiku
datang urapiku. Amin, amin, amin. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidup kami yang tersisa ini hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Amin. Hidupku hanya milik Yesus. Sama-sama katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ku berserah penuh di hadirat-Mu. Yesus, ambil alih seluruh bebanku. Di altar-Mu ku disembuhkan. Hati yang terbuka untuk jamahan-Mu. Ku berserah penuh in Jesus name. Di hadirat Yesus, take over. Yesus, take over seluruh hidupku. Di altar-Mu ku disembuhkan. Di altar-Mu ku disembuhkan. Amin. Di altar-Mu aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus take over. Yesus ambil alih. Tidak ada persoalan yang terlalu besar untuk Yesus tolong lepaskan, sembuhkan, ampuni, angkat. In Jesus name. Aku mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Mari jujur sama-sama katakan, aku mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Yesus tahu hatiku, tujuan hidupku hanyalah untuk mensenangkan hati-Mu. Mari sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam.
Ku pegang perintah-Mu dan pulang. Tuhan Yesus, Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk senangkan. Tuhan Yesus, Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk senangkan. Tuhan Yesus, Kau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk senangkan hati-Mu. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Kami mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami pegang perintah-Mu dan kami belajar untuk melakukannya. Tuhan Yesus, Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk mensenangkan. Tuhan Yesus, Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk senangkan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kesembuhan itu nyata. Sebab kasih setia Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berbahagialah saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam pribadinya ada keselamatan. Di dalam namanya ada kuasa. Pastor sudah melihat hari-hari hidupku. Tanda-tanda keajaiban sungguh-sungguh telah menyertai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap firman yang diberikan kepada kita itu memperlengkapi kehidupan kita sebagai sebuah ajaran. Kita hidup di dunia ini, dunia yang sementara. Bapak Ibu sekalian, dunia ini adalah dunia yang sementara. Meskipun sementara, Tuhan memberikan Torahnya, ajarannya, supaya kita bisa hidup di dunia sementara ini, bisa menjadi berkat, bisa menjadi saksi, bisa menjadi teladan, bisa mempresentasikan kehidupan Kristus di dunia yang sementara ini. Maka Pastor mohon maaf ya, sesaat lagi akan menyampaikan sebuah renungan yang berjudul Ular Beludak. Kiranya seluruh pemirsa dan pendengar
bisa menerimanya dengan baik sebagai sebuah firman Tuhan, ajaran, nasihat, teguran, dan juga bimbingan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Hati kami terbuka, haus dan lapar untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang hidup, yang ajaib, yang berkuasa, yang menolong kami, yang menguatkan, yang menyegarkan, dan yang menyembuhkan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Mesias, memberkati setiap pemirsa dan pendengar. Amin. Injil Matius pasal 12 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Pastor akan membuka dan membacakan sabda firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 12 ayat 33 sampai 37. Ya, baik. Saudara-saudara, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus bagi seluruh kita, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau suatu pohon yang kamu katakan baik, maka baik pula buahnya." Jadi sebuah pohon yang baik itu akan berbuah baik. Jadi pelayanan yang baik pun akan berbuah baik. Jadi buah yang baik itu lahir dari pelayanan yang baik. Demikian pun keturunan yang baik itu lahir dari keturunan orang benar. Demikian pun hidup yang baik itu lahir dari kehidupan orang percaya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, karena buahnya itu tidak baik. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi tentang pohon. Kita bisa nilai buahnya. Sekarang kita maju ayat 34. Sebelum Tuhan Yesus berkata sebuah perkataan yang keras ini, Tuhan memberikan sebuah ilustrasi pohon dan buah. Ayat 33. Sekarang kita maju saudara ayat 34. "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati." Ayat 35. "Sebab orang yang baik pasti mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Dan orang yang jahat mengeluarkan kata-kata yang jahat dari perbendaharaannya." Jadi di sini saudara-saudara, Tuhan Yesus menasihati kita. Bagaimana kita menilai orang yang baik dan orang yang jahat? Caranya adalah lihatlah perkataannya. Kalau dari perkataannya, perbendaharaannya keluar kata-kata yang jahat, itulah buahnya. Kalau dari perkataannya, meskipun ada situasi yang buruk, keadaan yang tidak baik, dia harus mengucap syukur, dia tetap mengucap syukur, dia tetap berdoa, dia tetap percaya, dia tetap mengeluarkan perbendaharaan yang baik, saudara-saudara. Kita akan melihat bahwa ini orang baik atau ini orang jahat dari mana. Tuhan Yesus memberikan sebuah pemahaman di sini. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, bukan perkataan Rasul Paulus, bukan perkataan daripada orang lain, ya. Karena di Injil ini
ada perkataan yang langsung dikatakan Tuhan Yesus. Orang baik dan orang jahat kita bisa lihat dari perbendaharaannya. Jadi bukan karena dia pakai bajunya tulisan saya orang baik, atau bajunya tulisan saya orang benar. Bukan. Tapi kita bisa melihat dari tutur bahasanya, dari kata-katanya, dari teladan hidupnya. Bahkan, sorry to say, Tuhan Yesus mengatakan, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tutur bahasanya jahat, orang-orang yang mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang jahat, mereka itu keturunan ular. Ular saja, Bapak Ibu, sudah seram ya. Ular itu punya bisa. Ya. Nah, ular punya bisa. Ular beludak itu artinya ular yang mengeluarkan beludak. Beludak itu bisa yang beracun. Ular saja udah serem. Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang dari perbendaharaannya mengeluarkan buah yang jahat, kata-kata yang jahat, mereka keturunan ular. Ular saja sudah seram. Beludak, maksudnya itu beludak bisa. Ular yang mengeluarkan bisa. Jadi ternyata manusia yang jahat itu bisa mengeluarkan bisa. Racun, perpecahan, kalimat-kalimat yang melemahkan, kata-kata kutuk yang menawan, membelenggu. Pastor sampaikan di sini, Bapak Ibu sebagai orang tua, perhatikan perbendaharaan kata yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Sebab perkataan orang tua itu akan mengikat anak. Kadang-kadang orang tua yang mungkin kurang bijaksana ketika dia mendidik atau mungkin marah tanpa sadar atau mungkin kebiasaan mengeluarkan kata-kata yang mengikat anaknya. Dasar kamu meong, dasar kamu ya. Tanpa sadar atau memang belum bertobat atau memang perbendaharaannya isinya kebun binatang. Nah, ini juga bisa berlaku kepada suami dan istri. Kadang-kadang cekcok, waduh, yang keluar bukan kata-kata lope, kata-kata cinta, kata-kata firman, kata nasihat, tapi kebun binatang. Jadi manusia juga bisa mengeluarkan bisa ketika perbendaharaannya mengeluarkan kata-kata yang jahat. Dia orang jahat. Kalau sampai Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk menghakimi, untuk membuat orang binasa. Tetapi teguran ini keras. Supaya kita sebagai manusia mengeluarkan kata-kata manusia. Jangan kita menjadi manusia yang mengeluarkan kata-kata binatang, kata-kata hewan. Semua yang dibonding kita sebut semuanya. Kita sangat, kalau bahasa sini, sangat lanti, sangat lancar, sangat piawai mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata binatang, kata-kata yang jahat. Sampai-sampai Tuhan Yesus harus memberikan perumpamaan. Keturunan ular itu saja sudah seram banget. Ular itu yang diinjak kepalanya. Apalagi ular beludak. Nah, tubuh kita ini tidak untuk dikutukin. Hidup hari ini dan yang akan datang tidak untuk kita mengutukin. Apa yang Bapak Ibu alami hari ini tidak untuk engkau kutukin. Semisal Bapak Ibu sehat-sehat, tiba-tiba check up ada virus HIV.
AIDS di dalam darah Anda, ada tumor, ada kanker, prostat Anda bermasalah, jantung tiba-tiba mengalami pembengkakan. Ucapkan perbendaharaan yang hidup, yang baik, yang memberkati. Jangan kutuki. Jangan kutuki hari lahirmu, jangan kutuki hari ini, jangan kutuki hari depanmu. Ucapkan kata-kata berkat. Saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah tidak merancangkan saya sakit. Kalau hari ini ada vonis dokter suruh saya bed rest, maka di dalam bed rest ini saya mau menyembah Tuhan. Artinya saya punya waktu lebih banyak untuk menyembah Tuhan. Saya izin di kantor berdasarkan surat bed rest. Kalau dapat izin, puji syukur 2 bulan. Tidak untuk saya berkata, nasib ya nasib mengapa begini. No! Tapi untuk kita berkata, Kau Tuhan yang kudus, Kau Tuhan yang besar, namamu ajaib Tuhan. Sayalah penyembahmu dalam roh dan kebenaran. Penyembah dalam roh dan kebenaran, tubuhnya diberkati. Amin. Ayo saudara-saudara, kita ini adalah orang baik. Amin. Kita ini adalah orang benar. Amin. Kita ini orang yang mengeluarkan kata-kata yang baik. Amin. Kita ini mengajarkan hal-hal yang baik. Amin. Kita tidak boleh mengajarkan hal-hal yang sifatnya memberi perpecahan, menimbulkan amarah, pertengkaran. Jangan. Dunia ini, saudara, tidak semakin baik. Tuhan Yesus berkata bahwa kasih di antara manusia sudah mulai berkurang. Maka firman Tuhan yang kita ajarkan, Bapak Ibu sekalian punya kesempatan akses media seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, ya, WhatsApp. Share-lah hal-hal yang baik. Ada orang-orang yang baik, dia tidak mau share. Tapi yang jahat dia share. Kalau sekarang share-nya itu ke WA, ke grup-grup rohani, ke grup-grup keluarga, grup-grup kerja, share. Ada orang hobinya share-share video porno. Ada orang hobinya share-share foto porno. Tapi dia tidak mau share firman Tuhan. Cek. Berarti perbendaharaan Anda ini apa? Ada di antara Bapak Ibu yang setiap hari suka share hal-hal yang negatif, yang miring, yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Ayo. Ini pastor tidak menghakimi Bapak Ibu, cuman ya, kalau ini firman mengena, yuk kita berubah. Karena kita ini orang percaya. Kita ini manusia loh. Kenapa yang keluar dari mulut kita kata-kata binatang? Harusnya kita manusia mengeluarkan kata-kata manusia. Memanusiakan manusia. Jangan merendahkan, meremehkan manusia. Terlebih lagi kalau dia pemimpin kita. Terlebih lagi kalau orang lebih tua daripada kita. Terlebih lagi kalau dia adalah hamba Tuhan. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita. Kalau saudara mungkin belum tahu, Tuhan mau kita menghormati mereka yang memberitakan Injil. Bahkan hormati mereka 2 kali lipat, saudara-saudara. Bahkan berbagilah kepada mereka. Kepada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan Anda. Mereka sebagai penjaga jiwamu di dalam doa. Hargailah para pendoa-pendoa syafaat. Mereka yang berdoa berjaga-jaga untuk kota. Ada ibu-ibu sederhana yang memang tidak pernah kita kenal, tidak pernah tampil, dan bahkan tidak tahu tampil bagaimana caranya bikin handphone, akun, channel YouTube, belum tahu. Tapi dia pagi, siang, sore, malam, sewaktu dia memiliki waktu-waktu senggang setelah tanggung jawabnya selesai, memasak, mengurus rumah tangga dan sebagainya, dia masuk kamarnya, dia berdoa.
untuk negeri Indonesia, kota-kota, bangsa ini, suku-suku. Hargai saudara-saudara. Mari kita belajar menjadi manusia. Gini, kadang-kadang banyak hamba Tuhan merasa statusnya hamba Tuhan, dipanggil hamba Tuhan, gelarnya pendeta, pastor, romo. Tetapi dia belum berhasil sendiri menjadi manusia. Artinya mengeluarkan kata-kata manusia. Ada yang dipanggil hamba Tuhan, tapi masih mengeluarkan kata-kata binatang. Stop menjadi orang yang jahat. Stop mengeluarkan kata-kata yang jahat. Kita mau bagaimanapun acting bersandiwara, Yesus kasih sederhana sebuah ilustrasi tentang pohon dan buah. Jadi pohon yang baik dikenal dari buahnya. Keluarga yang baik dikenal dari anak-anaknya. Perusahaan yang baik dikenal dari bagaimana prestasinya, ya, nama baiknya. Pelayanan yang baik juga akan dikenal. Siapa yang dilihat sana? Yesus Kristus kah? Atau organisasi kah yang diagungkan? Stop. Ya, saya keturunan orang benar. Dulu saya disebut ular beludak dulu, karena saya suka mengeluarkan kata-kata yang berbisa. Tapi sekarang saya keturunan orang benar, Anda keturunan orang benar. Kalau sampai Tuhan Yesus memberi peringatan ular, keturunan ular, ini udah sangat-sangat seram. Apalagi beludak. Beludak itu bisa yang disemburkan. Ayo, hati-hati. Jangan kita suka sembur-sembur. Hoak. Hati-hati. Itu sudah ada hakim yang menanti Anda, saudara-saudara. Yang kita semburkan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Sebab di dalam kitab Yesaya 55 ayat 11 berkata, kita semburkan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Itu tidak ada yang sia-sia. Berarti kalau kita ucapkan firman Tuhan, keluar tidak ada yang sia-sia. Berarti perkataan kita yang keluar kalimat-kalimat ini ada kuasanya. Demikian pun kalau Anda menyebar hoak, mengucapkan kata-kata kutuk, mengutuki orang dengan kebun binatang, ada kuasanya. Ada konsekuensinya. Hari ini sudah banyak orang-orang terkenal yang harus ditahan di kantor polisi hanya karena menyebar hoak. Ya, saudara-saudara, maka kata-kata ini ada konsekuensinya. Kalau engkau mengucapkan firman, ada konsekuensinya. Engkau mengucapkan kutuk, ada konsekuensinya. Engkau menebar fitnah, pasti ada konsekuensinya. Tuhan Yesus sudah mengajar sebetulnya dengan jelas di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Ya, ini konsekuensinya. Pastor baca ya, Matius 12 ayat 36 37. Yesus sudah memberikan sebuah peringatan keras bahwa setiap kata-kata yang sia-sia diucapkan orang ada konsekuensinya. Semisal, saya langsung beri contoh, saya aplikasi kehidupan pastor. Ada orang yang menebar fitnah, berkata pastor ini, contoh, penyihir. Hehehe. Kurang tongkatnya kali,
ukuran janggutnya panjang kali. Wah. Nah, one day terbukti perkataannya itu ternyata fitnah. Sementara kalau dia buat konten video sudah tersebar kemana-mana, dia hapus pun di channelnya, orang sudah download, orang sudah share videonya, ada konsekuensinya. Dan terbukti, baik terbukti secara kebenaran, Tuhan singkapkan matanya yang buta, rohani nggak melihat kebenaran ini, atau mungkin secara kalau masuk nanti pengadilan negeri, dan dibuktikan dan dinyatakan Pastor Andy ternyata bukanlah penyihir, tetapi semua adalah karya kemanusiaan dari imannya kepada Yesus Kristus. Saya mau tanya, orang-orang yang sudah menyebarkan buat video bahwa Pastor Andy penyihir, hihihi, ho ho ha 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 ha, ada harganya loh Bapak Ibu. Ada harganya. Ada konsekuensinya. Maka Yesus berkata di sini, setiap kata sia-sia yang kau ucapkan, yang lebih lagi menakutkan di sini adalah suatu hari kamu harus mempertanggungjawabkan. Kalau orangnya melapor polisi, kamu akan pertanggungjawabkan di kantor polisi, di pengadilan. Kalau orangnya diam, seperti Pastor Andy sampai hari ini masih diam. So, kalau Pastor sampai sebut nama-nama orang-orang channel-channel yang memfitnah Pastor, atau membuli Pastor, atau yang sampai mencemarkan nama baik Pastor, bayangkan apa yang terjadi, saudara-saudara. Jangankan tampilkan fotonya di thumbnail ini, sebut namanya saja. Saudara tahu apa yang terjadi kan? Saudara mengerti kan apa konsekuensinya? Itu menyeramkan bagi orang itu, saudara-saudara. Ya, tapi Pastor diam karena saya tahu ada sebuah pengadilan yang paling adil, yaitu pengadilan Kristus. Jadi saudara-saudara, orang benar itu diam, bukan dia takut. Orang benar itu diam, bukan dia tidak bisa menjawab atau membalas. Pastor bukan lagi di area yang harus klarifikasi. Ayo kita duduk, kita kumpul, kita cari duduk persoalannya apa. Mau duduk persoalan, mau berdiri persoalan, mau lari persoalan. Kalau memang mindsetnya sudah beda, ya beda sudah. Kita hargai perbedaan. Tetapi kita harus hargai bahwa ada undang-undang ITE. Ada cybercrime, ada polisi yang mengawasi. Negeri hukum. Bukan seenak udelmu, seenak mulutmu mau bicara. Apapun motivasimu, semua ada role dan aturan mainnya. Perhatikan channel-channel yang isinya hanya menjelekkan orang lain. Kalau sampai Pastor seandainya menyebut nama Anda bisa tahu kan betapa seramnya kan. Seandainya Pastor juga mau pakai cara-cara yang jahat, tampilkan foto-foto Anda untuk Pastor bully, bukan tidak bisa, bisa, sangat bisa. Tapi saya memilih tidak mau. Karena saya menggantungkan pikiranku kepada kekekalan. Saya tahu bahwa suatu hari orang-orang jahat yang tidak bertobat, dia mungkin luput daripada pengadilan dunia, tetapi dia tidak akan luput dari pengadilan Tuhan Yesus, Hakim yang adil. Karena Tuhan Yesus, ini ayat Bapak Ibu, Pastor sudah hafal dari sekolah Alkitab. Maka ayat ini yang sudah saya hafal 20 tahun yang lalu. Inilah sebagai dasar pelayananku. Dasar pelayanan saya bukan duduk dengan kumpulan pencemooh. Akhirnya saya menjadi pencemooh, menjadi Kristen, menjadi hamba Tuhan pencemooh. Saya tidak mau.
Mungkin banyak orang puji, wah hebat ya, ekstrimnya berani menyatakan kebenaran. Dicek dulu, jangan-jangan hatinya itu bendaharanya jahat. Saya tidak mau, saudara-saudara, dan Pastor ajak semua kita yang ada di pelayanan ini, yang Pastor doakan, baik Bapak Ibu yang terberkati firman, dan juga doa kesembuhan, sudah disembuhkan dan masih terberkati dengan pelayanan ini, saudara-saudara. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Kalah kejahatan dengan kasih. Ada orang-orang yang pandai bersilat kata. Dia mungkin luput dari pengadilan dunia karena merasa dia hebat, merasa dia licik, merasa dia bisa memutar balik fakta. Mungkin dalam hidup nyata Anda begitu. Ada orang-orang yang kau hadapi, orang itu licin betul, suka membalik fakta. Anda sudah berbuat baik, tapi Anda selalu disalah-salahkan. Sabar. Sabar itu bukan kita lemah. Sabar bukan takut. Sabar bukan tidak punya hak jawab. Tapi sabar itu apa? Subur. Sabar itu apa? Kita berarti berhasil melahirkan buah-buah roh. Dan ingat, buah roh yang ke-9 adalah pengendalian diri. Orang yang sabar itu dapat mengendalikan hatinya. Kalau manusia dapat mengendalikan hatinya, dia menjadi raja di hidupnya. Raja huruf kecil. Maksudnya dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Maka kita harus hati-hati dengan hati kita. Hati bukan pelita hidup. Pelita hidup orang percaya adalah firman Tuhan. Bahkan hati manusia itu seringkali menipu. Maka kita harus hidup, pelita hidup kita, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bukan hati, Bapak Ibu. Banyak orang tertipu dengan hatinya. Aku cinta padamu, hatiku berkata demikian. Makan itu cinta. Cinta singkatan dari cerita indah namun tiada arti. Waktu sudah punya anak 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya bodinya yang tadi ramping langsung menjadi gembrot. Akhirnya aku tidak lagi cinta padamu. Jangan kita ikut dipandu hati. Dari seluruh organ tubuh manusia, yang paling licik kata firman Tuhan adalah hati. Ya. Di dalam kitab Yeremia 17 ayat 9 berkata begitu. Hati ini sangat licik. Jadi semua organ tubuh manusia, yang paling licik adalah hati. Maka jangan sampai kita dituntun oleh hati. Hati manusia bisa berubah-ubah, senang-senang hati sukacita, susah-susah hati mendongkol. Pelita hidup kita firman Tuhan. Maka yang kita ucapkan jangan sampai dikendalikan hati, tapi dikendalikan firman Tuhan. Praise God, haleluya. Yesus berkata, dan ini adalah peringatan keras. Sebagai orang percaya, kita bukan keturunan ular beludak. Amin. Kita menghamburkan firman Tuhan. Kita menyebarkan firman Tuhan. Kita mengucapkan firman Tuhan. Kita mengeluarkan kata-kata firman Tuhan. Bukan berbisa seperti beludak. Sebab setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, suatu hari, one day, mereka harus mempertanggungjawabkannya. Ya, ayatnya yang tadi Pastor ucapkan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, itu dari kitab Mazmur 119 ayat 105. Ya. Oke, ayat 37 dan Pastor close di sini ya. Tuhan Yesus berkata apa, saudara-saudara? Karena menurut ucapanmu
engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu, engkau akan dihakimi. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tadi ayatnya itu kitab Mazmur 119 ayat 105. Itulah pelita hidup orang percaya, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebarkanlah firman Tuhan. Sebarkanlah pengharapan dari Injil. Sebarkanlah karya Kristus di kayu salib yang mati bagi dosa manusia. Bukan menyebarkan bisah-bisah. Apapun agama Anda, saudara dan saya adalah manusia. Ucapkanlah kata-kata manusia, dan stoplah ucapkan kata-kata kutuk, kebun binatang, sumpah serapah, melemahkan, memecahkan, dengan dalil menegur, dengan dalil hamba kebenaran. Stop! Kau mencuri. Ya sudah, itu saja saudara-saudara. Stop mengucapkan kata-kata yang jahat. Sebab kenapa? Saudara dan saya yang terkasih ya, kita ini keturunan orang benar. Kalau saudara belum percaya Kristus, paling tidak kita ini manusia. Oke? Ya. Ucapkanlah kata-kata manusia. Jangan kata-kata yang melemahkan, kata-kata binatang. Stop. Ya. Ular udah serem, apalagi beludak, bus, ayo, ayo, tidak boleh ya kita keluarkan kata-kata yang jahat ya. Dosa, ingat dosa, nanti tanggung jawabnya repot. Baik di dunia, nanti kalau saudara-saudara misalnya yang jahat dipanggil polisi, dihadiri, masuk pengadilan, repot. Ingat anak istri, ingat masa mudamu, masa mau dihabiskan di penjara. Oke, masih ada kesempatan. Tapi kalau sampai kita dihakimi pengadilan tahta Kristus, pengadilan Kristus, hakim yang adil, waduh, tidak ada ampiong. Nangis darah pun tidak ada gunanya. Setiap kata-kata yang Anda ucapkan, itu akan kita pertanggungjawabkan. Setiap kata itu ada konsekuensinya. Daripada kita resiko menyebar fitnah yang belum pasti. Ya, ada orang yang sok tahu, lebih tahu daripada orang yang punya hidup. Itu aneh, saudara-saudara. Ya sudah, ya, ngomong kita panjang lebar, tapi intinya kita mau bersama-sama mengerti bahwa saya orang benar. Maka saya wajib mengucapkan kata-kata yang memberkati. Amin. Amin. Wah, ini semangat saudara-saudara, dan banyak banget ini yang minta pujian. Nah, pujian apa ya? Wah, firman-Mu pelita bagi kakiku. Wah, makasih, ini responnya banyak banget. Penontonnya ini dari Facebook dan di YouTube ini 6.000-an ya. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, wah, saya orang benar, yes, lope. Saya orang benar, yes. Ntar, saudara-saudara kasih komentar dulu, coba Pastor lihat ya. Kalau Pastor tanya pujian apa yang biasa kita nyanyikan, kira-kira Bapak Ibu tadi kan banyak minta, mau dong pujian. Pujian apa? Ayo. Yes, makasih. Wah, masih di sebentar, ada yang minta firman-Mu pelita bagi kakiku. Pastor sudah membaca. Oke, Pastor coba lihat ya. Ada sebuah pujian yang diminta, tapi kan tidak semuanya kita punya ya. Kecuali mungkin kita cari dulu. Ya, maka sama-sama. Ya, wah banyak. Wah, kayaknya Pastor harus menambah nih perbendaharaan puji-pujian supaya bisa
Oh ya, itu saya tadi, rohmu yang hidup. Bagaimana? Rohmu yang hidup saja ya. Iya. Oh, oke deh sudah. Hosana, Hosana, Hosana. Ya sudah. Kalau ngikutin banyak banget. Ada selidiki aku, rohmu yang hidup, surya di balik awan, firman Tuhan. Ya, rasanya sih kita mau ya melayani, karena Pastor suka melayani Bapak Ibu sekalian. Cuman memang ini kondisi, khususnya Balikpapannya akan di lockdown ya. Ini dalam rangka untuk mengantisipasi arus mudik. Barangkali bandara juga ikut ditutup ya selama 2 minggu secara total, barangkali, kecuali ada hal-hal yang khusus dari pemerintah barangkali ya. Jadi saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati, dan Pastor suka melayani dan senang sekali bisa membaca komentar saudara. Komentarnya banyak banget ya, minta lagu, pujian, apa yang ada aja Pastor ya. Oh, sebentar ya. Wah, banyak permintaannya. Oke. Wah, oke. Ini 2 yang banyak minta ya. 2 ya yang banyak minta ini, segala perkara dengan Hosana, Hosana. Ayo, Pastor mau baca lagi nih. Mana di antara 2 ini? Hosana, Hosana atau segala perkara? Segala perkara. Wah. Hosana, Hosana, Hosana. Segala perkara. Masih mana? Segala perkara, Hosana. Segala perkara, Hosana. Wah, segala perkara yang banyak yang merindukan untuk kita nyanyikan bersama-sama. Yes! Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Pastor memberkati saudara-saudara, berkat-berkat doain dalam nama Yesus. Diberkatilah tubuh Bapak Ibu, diberkatilah air yang Bapak Ibu minum, diberkatilah makanan yang Bapak Ibu makan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. In Jesus name. Sehat-sehat ya, panjang umur, dan suatu hari dalam berkat Tuhan kita bisa ketemu, say hello, dan saling menceritakan, bersaksi tentang Tuhan Yesus yang sudah melepaskan kita dari segala sesuatu yang jahat, dan kita hidup melayani. Tetap percaya, Tuhan setia. Yeay. Segala perkara
dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi. Pastor memanggil setiap orang-orang percaya, mari sebarkan firman Tuhan, sebarkan kesaksian, sebarkan pengharapan. Kita kemarin jahat, kita kemarin keturunan ular beludak, tapi hari ini saudara-saudara, in Jesus name, karena Kristus kita sudah menjadi orang benar yang mengeluarkan perbenaran yang baik. Pelayanan Anda akan berbuah baik. Anak-anakmu akan menjadi generasi orang benar yang baik. Pekerjaanmu akan baik. Ingat, perkataanmu haruslah perkataan yang baik. Karena setiap perkataan, ingat Bapak Ibu, ada konsekuensinya. Setiap perkataan yang kita ucapkan, suatu hari kelak akan kita pertanggungjawabkan. Tetap setia, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.